Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul lagi pada hari yang ketiga, ya, on the third day. Ya, tidak ada penghukuman, saudara nggak usah lihat hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi ke hidup kita dari Tuhan, nggak ada, ya. Dari musuh nggak bisa mempan, karena kita dalam perlindungan yang sempurna. Ya, kita tidak juga dimasukkan misalnya pengharapan tribulasi, penghukuman, nggak ada. Ya, kita selalu progresif. Nah, itu yang kita juga mau dengar nanti. Bahkan tubuh kita juga, gitu ya, progresif, maju, bukannya mundur. Ya, kita menerima tidak ada lagi penghukuman. Ya, di dalam Roma 8 ayat 1 kita mulai dari situ. Ya, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi nggak ada lagi penghukuman, kutuk, ya, kematian, karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Nggak mungkin kan Tuhan Yesus Kristus dihukum lagi gitu kedua kali. Kalau penghukuman masih ada pada kita, apakah itu penyakit, kecelakaan, bencana, kematian, semua kutuk-kutuk apapun, nggak mungkin, karena Tuhan Yesus sudah tanggung semua buat kita. Yang percaya katakan amin. Kita tinggal percaya aja, ya, terima. Dan hidup kita selalu Tuhan bawa untuk meningkat tadi, ya, maju, progresif. Ya, seperti Amsal 4 ayat 18 katakan, kita ulang lagi, ya, bahwa dikatakan bahwa jalan orang benar. Nah, kita adalah, katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita menerima kebenaran hadiah. Ini basic, ya. Tidak ada lagi penghukuman, segala dosa sudah diampuni, itu pintu masuk semua berkat. Jadi nggak ada lagi keraguan mestinya dalam hidup kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Itu udah jelas. Ya, karena Tuhan sudah kerjakan sempurna sebagai kita, untuk kita. Kita hanya menerima dengan iman. Makanya jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, fajar terbit dari timur ke barat, kan, matahari kian lama kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, sampai terang yang maksimal. Dan jangan mau dibohongin, nanti turun lagi jadi senja gitu, gelap lagi, enggak. Pokoknya hidup kita sampai rembang tengah hari. Itu janji, saudara. Amin. Nah, kalau itu di dalam hari yang ketiga kita lihat lagi, ya, videonya. Karena ini kuasa kebangkitan buat kita. Silakan, Mika. Ya, pada hari yang ketiga, on the third day. Dan firman Tuhan itu tadi pastor sampaikan, ya, semakin nyata, otentik, ya, buat kita. Jadi misalnya dalam Wahyu 13 ayat 13 dikatakan, dan ia mengatakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Ini tentang antikris, ya, di dalam kitab Wahyu, di depan mata semua orang. Bagaimana kalau ada suatu peristiwa misalnya di Bandung, tapi semua orang lihat, ya, dengan zaman internet sampai sekarang, semua orang bisa lihat kejadian pesawat
Ya berapa kali nih pesawat kejadian kan, tabrakan sama helikopter di Amerika. Ya ada lagi kejadian, ya ada lagi di mana. Seketika orang bisa lihat. Semua orang di seluruh dunia bisa lihat. Kalau waktu ditulis mungkin nggak kebayang bagaimana. Ya bagaimana di dalam Mika 1, 5 ayat 1 sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelumnya misalnya. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Nah kebetulan di Israel tuh Bethlehem ada Bethlehem Efrata, ada Bethlehem yang lain. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan tentang Yesus lahir di Bethlehem. Padahal mereka orang tuanya Maria, Yusuf nggak tinggal di Bethlehem. Kita tahu ya bahwa pada waktu itu ada pencacahan jiwa. Mereka harus pulang ke Bethlehem. Ya, bagaimana juga di Mazmur Daud menulis tentang Yesus yang disalibkan, yang menderita disalib. Padahal pada waktu itu, kalau di zaman Daud, hukumannya bukan salib, saudara. Hukuman dirajam batu. Tapi bagaimana Roma, orang Romawi yang belum ada waktu zaman Daud itu, setelah 1000 tahun kemudian setelah zaman itu. Nah saudara, kita ini sudah mendengar ya firman. Kita ada di hari yang ketiga. Sudah dinubuatkan dan diwahyukan sekarang sebagai terang. Nah, Pastor tadi sampaikan ya, kita akan melihat kebangkitan tadi kan, waktu digambar video tadi. Kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Ya, dimulai dengan kita juga dijelaskan lagi ya, dalam sekejap mata kita tuh diubah dari tubuh kemuliaan. Ya, rapture, tubuh kemuliaan yang gak bisa binasa. Nah, kita mulai lihat dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Misteri, rahasia. Tapi kita udah lihat, begitu Alkitab itu, firman Bible itu begitu otentik, begitu nyata. Ya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Tidak akan mati semuanya, ada yang mati duluan memang. Ini kan zamannya Korintus, zamannya Rasul Paulus. Ya, 2000 tahun yang lalu. Ya, banyak yang sudah mati. Tapi tidak mati semuanya, kita semua akan diubah. Nah, diubah ini diubah dalam sekejap mata, tubuh kemuliaan. Nah, kita yang dalam sekejap mata, tuh kan disebutnya ya, seketika gitu. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, bahasa King James-nya dibilang the last trump. Ya, trump yang terakhir. Sebab nafiri ya sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Yang mati tadi dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dengan tubuh kemuliaan tadi. Dan kita semuanya akan diubahkan. Yang masih hidup diubahkan. Makanya di ayat 53-nya dikatakan, karena yang dapat binasa ini telah mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kemuliaan itu penebusan yang terakhir. Ya, saya kasih PR tuh sama rektor dulu, rektornya Mika. Kenapa kalau kita setelah lahir baru, kita nggak langsung dikasih tubuh kemuliaan. Tapi tubuh yang fana ini disebutnya, bahasa Alkitabnya. Kenapa nggak langsung tubuh kemuliaan? Supaya kita rendah hati, saudara. Ya, kerendahan hati. Kita bergantung di dunia ini, di bawah matahari. Ya, setelah rapture, tubuh kemuliaan di surga selama-lamanya, nggak pakai tubuh ini lagi. Tapi kita akan melihat juga nanti sebentar. Ya, biarlah roh ciptaan baru yang oleh karena kebenaran hadiah itu. Ya, disebut ciptaan baru, roh yang baru.
Kalau orang yang di luar Yesus ya nggak punya roh, cuman ada jiwa sama tubuhnya aja. Mati soalnya rohnya, mati, ya binasa. Tapi kita diberikan roh, karena kebenaran hadiah. Nah itu mempengaruhi tubuh kita yang fana ini. Saudara, benar-benar siapkan, ya, karena kita tuh dibuat progresif oleh Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Jadi postur kita diingatkan ya, 2 minggu yang lalu Pastor juga sampaikan adalah ke atas, yang menantikan kedatangan anaknya dari surga. Sama-sama postur kita ke atas. Bukan lihat kematian, bukan. Bukan melihat kuburan, bukan. Ya, karena Yesus yang dari anaknya dari surga, Yesus yang telah dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, termasuk murka yang akan datang. Makanya tadi kan dikatakan di awal, tidak ada lagi penghukuman siapa ada di dalam Kristus. Kita settle di benar-benar teguh bahwa kita tidak masuk di dalam tribulasi, penghukuman, kesusahan yang besar. Jangan ada seorang pun yang bisa menipu daya kita. Ya, walaupun seminar-seminar akhir zaman seringkali nakut-nakutin seperti itu. Nggak ada urusan, saudara. Kita tidak lagi di bawah penghukuman. Kristus tidak mungkin lagi dihukum. Dan tribulasi itu bukan buat kita. Kenapa? Karena kita sudah rapture. Karena roh yang diangkat, pernikahan anak domba di awan permai, kita manunggal dengan Roh Kudus bersama-sama. Ya. Sehingga yang menghalangi sekarang ini antikris bisa seenaknya gitu di bumi ini, nggak ada lagi disebutnya yang menghalangi lah ya. Antikris sudah ada dari sejak Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh kan, si ular itu dia dengar bahwa akan terjadi Mesias, tapi apapun pekerjaan dia tidak bisa berhasil. Apalagi sekarang, kepalanya sudah diinjak oleh Yesus. Walaupun dia mau menjadikan kita sasaran, dia hanya menipu daya. Tapi kalau kita mengerti kebenaran seperti ini, gak bisa, saudara. Ya, jadi bahkan ke tubuh kita juga gak bisa. Karena tubuh yang korosi ini akibat dosa bukan rencana Tuhan dari awal. Ya, dan rencana Tuhan dari awal, ya kita manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh fana ini, roh, jiwa, tubuh. Ya, tapi nanti on the third day kita juga ingat ya bahwa ini waktunya nggak akan lewat kan, karena di dalam waktu rapture. Cuman bukan dibilang wah kalau gitu tahun 2025 rapture, nggak dibilang begitu, saudara ya. Nggak ada yang tahu. Tapi kita melihat tanda-tandanya. Ya. Amin. Ya, kita lihat lagi sekarang di Hosea 6 ayat 2 dan 3. Ya, ini dari visi atau tema 2025 ini. Ya, dia bilang ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Jadi waktu Yesus keluar 2 hari, tadi kita lihat gambarnya, videonya, bangkit pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, sudah melangkah keluar, ya, batunya udah terguling, bukan buat supaya Yesus bisa lewat, Yesus bisa tembus batu, supaya manusia bisa masuk, lihat. Ya, menghidupkan kita sesudah 2 hari. Itu nubuatannya dari Hosea. Itu on the third day, pada hari yang ketiga. Ia akan membangkitkan kita. Jadi kita mati bersama Kristus, ya, dibangkitkan bersama Kristus. Ya, kita akan hidup di hadapannya. Ya, sama-sama katakan hidup, bukan kematian. Amin. Ya, jadi kita dibangkitkan. Bahkan tadi pastor juga sampaikan, yang sakit, yang lumpuh, yang lemah, yang nggak bisa apa-apa juga bangkit, saudara.
Ya, semua kematian dalam kehidupan kita, mandul, nggak punya anak, bangkit, dihidupkan. Percaya aja saudara, karena ini udah bicara kabar baik on the third day. Ya, karena waktu sebelum Adam berbuat dosa, nggak ada penyakit, nggak ada kelemahan, nggak ada kematian. Dosa itu yang mengurangi umur orang sebenarnya. Tapi kasih karunia Tuhan itu banyak ayat berkata umurmu ditambah, dipertambah. Ya, ditambah hari-harinya, ditambah bulan, tahun bahkan. Sampai kenyang. Kita tahu ya, dengan long life, dengan umur panjang, dengan panjang umur, ku kenyangkan. Sampai kenyang. Satisfied. Ya. Dan satisfy orang mungkin memang beda-beda. Ya, kita melihat inspirasi dari Rasul Paulus supaya kita mengerti. Ya, Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 21. Oh, belum ya ayat 2-nya. Ya, saya selesaikan dulu ayat 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, pasti muncul seperti fajar. Tadi kan, jalan hidup manusia seperti fajar. Ya, akan datang kepada kita seperti hujan. Tadi kita nyanyi. Rain down, ya, hujan yang memberikan kehidupan. Pohon-pohon tumbuh gitu, berbuah. Seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris hujan awal, hujan air, untuk nabur, untuk menuai, panen. Ini hari yang ketiga kita mesti jelas gitu, bahwa Tuhan mau kita berbuah. Dan bukan dari diri kita. Ya, kita tahu ranting berbuah bukan dari dirinya sendiri, tapi karena melekat kepada pokok, menerima sari-sari makanan seperti ini. Hujan yang memberikan pertumbuhan dari Tuhan semua. Ya, Filipi 1 ayat 21-24. Rasul Paulus bilang ini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya, dan mati adalah keuntungan. Bagi dia nggak ada persoalan. Ya, karena continue kan, setelah kita di dalam Kristus, baik di bawah matahari ini, baik pulang, ya makanya dibilangnya depart tuh, apa tuh, pergi. Ya, cuman beda tempat aja. Bagi dia udah melihat pewahyuan surga, ya nggak ada masalah. Keuntungan maksudnya karena apa, dijelasin ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, sekali lagi ya, bukan bekerja work dari dirinya sendiri, tapi Allah lah yang mengerjakan di dalam dia baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu yang Rasul Paulus juga bilang, karena bilangnya buah. Kalau udah bilang buah, itu pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan di dalam kita. Karena ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23. Aku didesak dari dua pihak. Ya, dia itu punya pilihan sulit, dia bilang. Ya, dia punya dilema. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Sudah lihat ya. Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ya, itu jauh lebih baik. Artinya apa? Nggak ada masalah sebenarnya pulang ke surga bersama-sama dengan Kristus. Jadi hidup ini nggak ada pilihan. Wah, mati masuk neraka atau hidup kekal. Itu bukan, saudara. Ya, merem di bumi, pindah ya ke surga. Nggak ada masalah harus hidup menderita, harus hidup apa, nggak ada, saudara. Ya, 24. Tapi lebih perlu, dia bilang, untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Oke, sampai situ aja. Ya, kenapa? Karena dia untuk memberitakan Injil. Saudara, artinya apa? Kalau saudara diberikan hidup, kita nerima hidup di bumi ini, pasti ada tujuan gitu. Kita terima berkat Tuhan on the third day, berlimpah-limpah. Pasti ada tujuan. Tujuan Tuhan untuk gerejanya, untuk kemuliaan namanya. Oke? Ya, jadi kita lihat 1 Tesalonika 4 ya. Jadi tadi masih tinggal, yang hidup dan masih tinggal. Sekarang kita lihat ya ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup, alive, dan masih tinggal, remain.
Ya, bahasa aslinya tuh yang survive, maksudnya nggak harus melewati kuburan gitu tadi. Sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, tadi kan kita tahu yang meninggal bangkit duluan, tapi sekejap mata semuanya berubah di dalam Korintus kan tadi. Tapi ada generasi yang rapture. Ya, dan kalau kita Pastor Peter sampaikan, kira-kira generasi itu kita. Ya, masih tinggal, survive, alive, remain. Ya. Terus ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat besu dan sangkakala Allah berbunyi, sama ya dari 1 Korintus 15. Maka Tuhan sendiri, Yesus sendiri turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, sama ya. Dia turun dari sorga tapi belum touchdown. Touchdown apa belum menginjak bumi di awan-awan permai. Nah, ayat 17. Sudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal, diulang lagi ya. Alive and remain, ya, akan diangkat, rapture bersama-sama mereka dalam awan menyongsong di angkasa. Ya, jadi belum injak bumi. Belum. Bagi dunia itu apa tuh? Kiamat gitu. Kalau bagi kita enggak. Ya, bagi kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Datang dengan setelah 7 tahun masa kesusahan besar, baru habisin si antikris dan memerintah 1000 tahun bersama Kristus. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ini perkataan-perkataan kabar baik, kita terhiburkan. Ya, menjelang kedatangan Tuhan, kita menyambut mempelai pria kita. Karena gereja, church, yaitu jemaat, yaitu kita adalah mempelai wanita. Ya, jangan ditakut-takutin soal 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu pengiring mempelai. Dan itu adalah gadis, gambaran adalah Jews, bukan church yang adalah mempelai. Amin. Jadi kalau di gereja kita beritakan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, 5 diangkat, 5 nggak diangkat. Itu jadinya apa? Bukan kata-kata penghiburan, bukan kabar baik. Semuanya cemas karena 50-50. Nggak begitu, saudara. Ya, tapi kita melihat ya, setidaknya kita punya gambaran. Yang ada minyaknya itu setiap orang yang percaya lahir baru, ya ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diangkat, yang menahan antikris itu disingkirkan sebutannya ya. Maka roh kita yang adalah manusia roh, yang memiliki jiwa, yang tinggal di dalam tubuh ini, kemah ini, diangkat. Dan tubuh fana ini diubah dalam sekejap mata. Amin. Ya, ini penghiburan. Amin. Ya. Dan kita melihat luar biasa ya, bahwa ketika kita sudah melihat, kan dibilang gitu kan, dengan long life akan aku dengan panjang umur ku kenyangkan, ku perlihatkan Yesua kan di dalam Mazmur 91 ayat 16. Nah, di Alkitab itu dibuktikan bahwa Simeon itu umurnya udah banyak, udah tua, tapi Tuhan janji sama dia nggak akan depart atau pulang atau pergi, meninggal sebelum dia melihat Mesias, melihat Yesus, melihat keselamatan. Dan itu terjadi, saudara. Baru dia depart, pergi. Ya, makanya kita ini nggak ngalami kematian, kita ini cuma pindah. Kalau yang pulang. Tapi kalau kita diangkat, ya diangkat, rapture. Itu beritanya. Kita baca dari Lukas 2 ayat 29-30. Sekarang Tuhan, yakni Simeon ya, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Jadi bukan mati, bukan. Dia biasa sebutnya depart, pergi. Pergi dari bumi ini, pindah, merem di bumi, melek di surga gitu, kalau bahasa gampangnya. Sesuai dengan firman-Mu, karena dia terima pewahyuan, janji. Kenapa? Ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan Yeshua, dia sebut Yeshua ya, daripadaku. Karena Yesus dibawa ke bait Allah, ada dia. Dia sudah lihat. Amin.
Ya saudara, yang kayak gini kita harus teguh. Contoh Simeon aja dia teguh gitu. Ya kalau ada sosmed pada zaman itu, dia udah dibilang orang sesat, kata tadi Pastor Ben bilang. Tapi kita enggak. Ya, kalau kita nggak usah malu. Kita tidak mau menyerah. Kita hidup dan survive. Tadi dikatakan ya. Remain, tinggal. Karena kasih Allah ini, kasih Bapa bagi kita. Nah, kasih Bapa itulah yang the greatest love of all. Kasih yang terbesar. Kita belajar ya, kenapa kita hidup? Karena kasih Allah. Ya, Kejadian 22 ayat 2 bilang gini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasih. Jadi kata kasih atau love pertama kali muncul di dalam Kejadian 22 ayat 2. Dan itu harus muncul pertama di dalam Alkitab itu penting, saudara ya, yaitu Ishak pergilah ke tanah Moria dan persembah karena dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Artinya gambaran apa? Gambaran Bapa yang mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah ini menggambarkan kasih Bapa, anaknya yang tunggal yang satu-satunya yang dia peroleh dari umur 100 tahun. Yang lama 25 tahun nunggunya juga, dari janji sampai pengenapan. Sudah lihat, ini gambaran yang udah adalah tentang Bapa mengasihi anaknya. Itu pertama kali muncul kata kasih. Itulah kasihnya Bapa kepada kita. Tidak menahan anaknya sendiri. Ya. Jadi siapa kita yang begitu berharga? Kan dibilang kan Roma 8 ayat 32. Iya, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak itu, walaupun akhirnya diganti kan dengan kambing domba yang tersangkut tanduknya di semak duri, yang adalah gambaran Yesus, karena belum waktunya. Ya, Yesus datang, yang kemudian datang 2000 tahun kemudian sebenarnya dari Abraham. Tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Jadi saudara, kalau melihat kasihnya Bapa kepada kita yang digambarkan di tadi Abraham mempersembahkan Ishak, karena perintah Bapa, supaya kita bisa melihat begitu tuh nilainya kita, berharganya kita. Paulus sampai bilang, bagaimana mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Itu bukan ngomongnya datar-datar aja, bukan. Bagaimana mungkin gitu. Ya, kalimat atau pertanyaan retoris itu pertanyaan yang sudah jawabannya udah ada. Itu penegasan. Jadi on the third day, saudara jangan sedikit pun berpikir kalau nggak terjadi gimana? Ya kalau nggak terjadi gimana, belum apa-apa, janji Tuhan udah digituin, sama aja ngomong gini, saya nggak percaya gitu. Kalau percaya, ya seperti Rasul Paulus bilang, bagaimana mungkin ya tidak melakukan segala sesuatu kepada saya bersama-sama dengan Yesus. Yesus aja yang termulia, yang tunggal, yang satu-satunya, sangat dikasih oleh Bapa. Dan kita bayangkan tuh Abraham mempersembahkan Ishak, diberikan buat kita orang berdosa ini. Jadi bagaimana mungkin? Gitu. Pakai pertanyaan retoris ya. Makanya minta katanya. Kan segala sesuatu, makanya segala sesuatu kita bersama-sama dengan dia di dalam nama Yesus, di dalam dia. Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Di dalam nama Yesus kita minta. Dalam nama Yesus. Sama aja seperti Tuhan sendiri yang doa itu kepada Bapa.
Bayarannya sudah di kayu salib. Minta Tuhan. Pada hari yang ketiga, Tuhan buat mujizat. Yang percaya katakan amin. Ya, dan kasih yang berikutnya di dalam nomor 2, setelah kasih Bapa kepada anaknya Ishak, yaitu Ishak mengasihi Ribka dalam Kejadian 24 ayat 67. Lalu Ishak, anak San, Yesus membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, dan dia mengambil dia sebagai istrinya. Ishak mencintainya. Yesus anak Allah yang datang itu mengasihi kita. Mempelainya tadi, Ribka mempelainya. Kita mempelainya. Demikianlah ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Penghiburan buat kita semua. Amin. Ya. Anak mengasihi kita. Mempelainya. Luar biasa. Amin. Ya, dan kita lihat kenapa on the third day kita terima berkat besar. Kita menerima manifestasi dari berkat janji Tuhan yang besar. Ya, kasih karunia yang besar. Lagi dan lagi dan lagi berbuah banyak gitu. Kejadian 1 ayat 9. Mulai ayat 13 dulu kita baca dulu supaya jelas ya. Penciptaannya jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Apa yang terjadi hari ketiga? Apa yang Tuhan buat? Ya, dari ayat 9 Tuhan buat yang luar biasa ya. Dia desain dan dengan keindahan. Ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit itu berkumpul di suatu tempat. Air menutupi bumi semuanya. Itu bicara penghukuman. Air bahkan di bawah langit tapi dikumpulkan suatu tempat. Sehingga muncullah kelihatannya yang kering, daratan. Jadilah demikian. Ya, ayat 10-nya bilang gitu, coba lihat. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamakannya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi dry land, ya, darat itu muncul seperti Yesus bangkit dari kematian. Ya, tidak ada lagi penghukuman. Air itu bicara judgment tadi. Air bah. Ya, jadi dikumpulin, dipisahin. Bagi kita ada darat buat apa? Coba kita lihat. Lanjut ayat selanjutnya. Berfirmanlah Allah. Hendaklah di hari ketiga ya, sudah lihat nih. Kita on the third day. Apa yang kita lihat? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Ya, pohon. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Pohon. Segala jenis pohon buah-buahan. Makanan, buah. Ya, buahnya buat makanan. Ya, kalau orang gak punya makan, ya miskin. Tuhan siapin itu. Yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ia ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadilah demikian. Tuhan sebelum menciptakan manusia, siapkan makanannya. On the third day. Makanya tadi kesaksian. Dia lahir miskin, hidup miskin. Semuanya miskin, anaknya 6 lagi. Belum lagi kecanduan, berpunya masalah, berbagai masalah. Ketika dia menemukan Yesus, ya, Tuhan bangkitkan dry land di hari on the third day. Ya, tidak lagi di bawah penghukuman, air nutup bah, enggak, tapi ada dry land, tanah kering, tanah yang tumbuh. Tuhan kasih biji-biji tumbuhan muncul. Supaya apa? Supaya kita makan. Ya, benih pohon-pohonan berbuah. Suatu janji. Ya, luar biasa juga. Berbuah juga kan? Manusia juga berbuah, beranak. Reproduce, ya. Mengandung, berbuah. Udah terti yang menantikan anak, mana dia? Ya, berbuah. Percaya di hari yang ketiga. Yohanes 15 ayat 5 katakan gini.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Makanya tadi kalau aku hidup aku menghasilkan buah katanya. Kenapa? Karena melekat. Karena menerima sari-sari makanan kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mati di luar pokok. Ranting itu kalau copot semili aja dari pokoknya. Sudah ngomong-ngomong ya, kalau anggur itu, pohon anggur itu nggak ada batangnya. Jadi dari pokok akar, ada tunggulnya, langsung ranting gitu. Dan harus dikasih teralis ya, salib itu untuk sebagai pohon merambat sehingga menghasilkan buah. Buahnya bergantung gitu. Seperti kalau di Indonesia, buah apa tuh yang ngegantung gitu? Labu gitu misalnya, labu siam. Ya, gantung gitu. Ya, buah anggur. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa melekat. Lepas dari Kristus itu bagaimana? Kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, upaya diri, perform diri. Tapi kalau hidup di bawah kasih karunia, namanya tinggal di dalam aku di dalam dia. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ada kehidupan tadi dalam diri kita. Nanti kita akan terusin terus ya. Bagaimana ranting itu berbuah. Ada resurrection power. Filipi 3 ayat 10. Kuasa kebangkitan. Yang kukehendaki dalam mengenal dia. Ya, kita mengenal, kita lihat Yesus, kita pandang Yesus, kita tahu Yesus baik, kita tahu Bapa itu baik, kita tahu Bapa itu kasih. Kuasa kebangkitannya, power of His resurrection on the third day. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara jangan pikir Tuhan kasih penderitaan, Tuhan kasih penyakit. Bukan, saudara. Persekutuan dalam penderitaan artinya apa? Dunia membenci Yesus. Cuman itu aja. Dunia nggak percaya yang saudara percaya seperti ini. Bahwa saudara menerima supply, saudara menerima keselamatan kekal, ya, kebenaran hadiah. Dunia nggak terima. Dunia mengolok-olok Yesus. Dunia sampai Tuhan Yesus bilang, alasan apa sih? Perbuatan baik apa yang membuat kamu membunuh saya gitu? Yang aku lakukan perbuatan baik apa yang kamu membunuh saya? Hanya karena iri. Apalagi iblis kan yang bisa juga memanipulasi mereka. Karena yang dibenci adalah Yesus di dalam diri kita. Ya itu gak ada masalah buat kita. Itulah persekutuan dalam penderitaannya. Yang menderita karena Kristus. Sekali lagi ya, menderita karena Kristus bukan, ya saya sakit, menderita karena Kristus. Anak-anak saya hancur, menderita karena Kristus. Ini salib saya. Gak ada saudara kayak begitu. Ya, kena bencana, kena wabah. Oh ini kayaknya menderita karena Kristus. Tuhan juga bukan hanya kasih yang baik-baik, yang berkat. Juga Tuhan kasih kekerasannya, hukumannya. Itu menderita karena Kristus. Nah mau ngapain Tuhan berbuat begitu? Orang Tuhan menyelamatkan kita. Dunia aja Tuhan bilang, aku datang bukan buat menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Cuman memang harus diterima. By grace through faith. Karena kasih karunia oleh iman, dan kita sudah menerimanya. Jangan mau dikadalin, maksud saya. Jangan mau dibohongin sama tipu daya musuh. Sama tipu daya musuh yang memakai agama supaya lepas dari Kristus, gak bisa berbuat. Itu cuma bisa itu caranya. Ditipulah orang Kristen supaya mandul, supaya tidak berbuat, supaya sakit, supaya mati muda, supaya miskin, supaya gagal, supaya hancur. Dan dia tipu gini, ini untuk memuliakan Tuhan. Ngaco saudara. Itu tipuan dari jurang neraka. Kita harus tegas. Karena Tuhan Yesus datang supaya kamu boleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Yesus datang. Di luar itu ya pasti tipu muslihat iblis, mencuri, membunuh, membinasa. Masakan ia tidak mau dengan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus?
Pikirkan lagi itu. Dia sudah tidak menyayangkan anaknya sendiri, telah menyerahkannya bagi kita semua. Makanya itu yang kita kenal, itu yang aku kehendaki, kata Paulus. Aku mengenal dia. Kuasa kebangkitannya, bukan kematian. Dengan begitu dunia membenci kita, iya biarin aja. Karena di firman Tuhannya katakan gini, penderitaan yang kayak gitu gak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima, begitu. Yang percaya katakan amin. Jangan mau diplesetkan, sekali lagi. Ya, kalau sudah sakit bilang, wah saya nih menderita karena Kristus. Jangan terima yang baik-baik aja, terima yang jahat juga dari Tuhan, seolah-olah gitu. Terima juga kekerasan dari Tuhan. Iblis di neraka tinggal begini, amin, amin, amin. Lu yang ngomong ya, amin, amin. Kira-kira begitu, so be it jadinya. Kenapa? Karena kebodohan. Ya, sekali lagi ya, hidup dan mati kan dikuasai sama lidah. Siapa yang suka mengemakannya, memakan buahnya. Berarti kan iblis tinggal tanamin aja pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga ucapan-ucapan yang salah. Karena tersebar di mana-mana, di berita, dimanapun. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, dan kejadian-kejadian di luar sana. Ya kita dengar aja, tapi gak usah terima. Ya, karena kita memiliki resurrection power, pasti berbuah. Ya, bukan kita, upaya kita daging, ya bukan. Ya, tetapi hidup. Ya, kalau daging tuh tadi upaya diri, buah terlarang tuh kalau kita balik ke zamannya Adam. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu morality, moral. Ya, hukumku moral, mungkin dia bilang. Tuhan Yesus nggak bawa gitu. Tuhan membawa hidup. Yohanes 10:10. Ya. Dia tidak beri hukumku moral gitu misalnya. Ya kan, maka kita nggak bermoral. Kalau tadi Pastor Ben bagus ya. Dia bilang kalau kucing itu kejarnya buntutnya, dia akan muter-muter di situ. Tapi kalau dia maju, ekornya ikut gitu. Tapi kalau kejar ekornya, kayak kejar hukum moral itu dikejar, ya dia putar-putar di situ. Kalau dia maju, dia makan buah pohon kehidupan. Ini yang kita perlukan. Ya, kita memiliki jenis bentuk kehidupan yang lebih tinggi, disebutnya Zoe itu kan. Jadi hidup itu pohon juga hidup. Ya tapi bagian yang terendah, cuman bios, ya bukan Zoe. Serangga, binatang, manusia secara umum hidup dagingnya, tubuhnya sama jiwanya aja. Ya kalau kita memiliki Zoe, hidup yang kekal. Ya, mata kita didesain ini bukan buat melihat ke diri, tapi melihat bukan diri kita, tapi melihat ke atas tadi, melihat Yesus. Ya, kalau binatang melihat ke bawah, kematian. Kita melihat ke atas, ya bisa lihat Yesus. Amin. Ya, jadi kita dikatakan dari gembel dijadikan prince, ya, pangeran. Ya, dibangkitkan dengan Kristus, didudukkan dengan Kristus. Seperti itu. Ya, kita terima, aminkan. Kita dengar terus. Galatia 2 ayat 19 bagian B sampai 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Ya, jadi saudara telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, ayat 20. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam roh. Kristus yang diurapi. Tapi bukan berarti Paulus menyebut gini, dia kehilangan kepribadiannya atau personality-nya. Enggak. Walaupun roh kecil sama roh besar manunggal, jadi roh satu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, di dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, yang tadi kita bicarakan.
Karena kasih Allah. Karena kasih anak Ishak juga terhadap Ribka. Dia mengasihi kita, mempelai, menyerahkan dirinya untuk kita, menebus kita, memperdamaikan kita. Itu hidup oleh iman. Makanya di sini kita sebut ciptaan baru, manusia roh yang memiliki jiwa, yang tinggal di dalam kemah ini, dalam tubuh ini. Mana gambarnya, Mik? Roh, jiwa, tubuh. Ya, spirit manusia kita. Ya, kata Pastor Ben, ya manusia spiritnya S kecil. Oke. Roh, darah kita. Karena ada pribadi atau personality kita nggak hilang. Ya, saya manusia roh udah diambil semua, manunggal dengan Roh Kudus, terus nggak ada personality-nya. Enggak. Paulus bilang, saya Paulus, saya Petrus, saya Melki. Ya, ada, tapi manusia roh. Hiduplah oleh roh, kan dibilang. Roh itu ya dari tubuh ya, jiwa, tubuh. Tubuh itu panca indera, kan? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sentuhan, peraba gitu ya. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak ya. Mind, pikiran, perasaan, emotion, kehendak, will. Roh, komunion ya, persekutuan dengan Tuhan. Intuition, conscious ya. Intuisi itu gini, kita lewat, kita lihat orang yang kita nggak senang, setara jiwa kita nggak suka. Ya tadi Pastor bilang nggak mau nyamperin. Kenapa? Perasaan nggak, pikiran kita atau perasaan kita, sebel dia mah jahat gitu misalnya. Tapi roh bisa, intuisi atau roh bisa bilang gini, samperin, dia anak yang saya kasihi juga misalnya, salamin. Bisa begitu saudara. Nah, kita hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16. Ya, jadi bukan by feeling hidup ya, tapi dengan tuntunan Roh Kudus juga. Maksudku adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ada roh tadi, ada jiwa, ada tubuh, daging. Balik ya. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh berarti kita under grace. Ya, di bawah kasih karunia. Karena sebaliknya lawannya adalah hidup oleh daging. Under law. Daging upaya diri, usaha diri nih daging. Tekad sendiri. Baru tahun baru kan. Ada apa nggak tuh? Dia bilang apa tuh? Bukan komitmen apa ya? Tahun baru bilangnya apa? Wah, tekad-tekad untuk tahun yang berikutnya. Ya. Itu gagal, saudara. Karena daging itu lemah. Tapi kalau oleh roh, nah ini ya, oleh roh itu kita mendengar apa yang dari roh. Ya, kita baca dulu Roma 8 ayat 10 sampai 11. Ya. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Ya, roh itu alive, hidup ya. Karena kebenaran iman sebenarnya, righteousness by faith. Ayat 9-nya coba kita lihat, ayat 9-nya. Ayat 11-nya dulu, ayat 11-nya. Nggak, nanti kita lihat di Filipi ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya udah ya, maka ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, ya, ia itu Bapa ya, Tuhan, ini Tritunggal nih, membangkitkan Yesus anak dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini, tubuh fana, tubuh yang fana ini, tubuh oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal. Ya,
Dan dua kali berarti kan roh dia tadi juga sama ya, dia Bapa. Ini Tritunggal di dalam kita. Jadi Pastor Pin tadi gambaran roh, jiwa, tubuh tuh gambaran yang paling kan ilustrasi gimana sih Tritunggal? Roh, jiwa, tubuh. Itu paling cocok adalah roh, jiwa, tubuh. Ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Nah seperti itu. Tapi satu, Melki juga, jiwanya Melki juga, tubuh Melki juga. Nah tapi kita lihat ya, yang memberi hidup itu rohnya. Dan tadi Filipi 3 ayat 9-nya, coba kita lihat. Ini udah masuk intinya ya. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Nah itu daging ya, kebenaranku sendiri mentaati hukum Taurat, tekad, upaya, usaha diri, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan. Jadi kepada Kristus ya, kebenaran karena kepercayaan, kebenaran iman ya, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, kebenaran iman, sama-sama katakan. Saya sebutnya kebenaran hadiah. Iman itu tangan terbuka menerima, kebenaran itu karena dihadiahkan. Righteousness by faith bahasa Inggrisnya. Nah, saudara lihat ya. Jadi roh itu yang diberikan ya, dan dibenarkan karena iman. Kalau roh, makanya disebutnya roh R kecil kan, roh kita. Kalau roh besar nggak perlu kebenaran iman. Udah dia adalah kebenaran, roh Kristus. Tapi manunggal di dalam diri kita. Nah, bagaimana menghidupkan tubuh yang fana ini? Jadi Pastor Prince tadi sampaikan, sebenarnya penghalangnya di jiwa. Di jiwa mikir kan, nggak mungkin, saya emang begini, nggak bisa. Atau perasaannya, ya perasaan, udah dengerin berita, dengerin orang lain, nggak bisa loh, kalau umur segini nggak bisa melahirkan, kalau begini nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah itu yang penghalangnya di jiwa sebenarnya. Makanya sekarang kita duduk ya, kita hidup manusia roh, kita bilang jiwaku dengar firman Tuhan, dengar terus ya, sehingga pikiran kita memiliki pikiran Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semua itu, pikiran Kristus. Perasaan kita perasaan Kristus. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya terima semua Tuhan. Perasaan Kristus. Kehendak Allah, saudari Allah, oleh Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah yang mengerjakan dalam segala sesuatu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kehendaknya. Nah itu ada di firman semua. Nah itu tadi ilustrasinya, jadi dari roh itu terkoneksi ke jiwa kita, nyambung gitu. Nah dari jiwa ini nyambung ke tubuh kita, menghidupkan tubuh kita yang fana, karena dia di tengah. Nah dengan kita duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengar terus kan timbul iman gitu. Jadi jiwanya itu ngikut dengan rohnya, nyambung gitu, nyambung, terkoneksi, dan dari jiwanya ke tubuhnya. Jadi tubuhnya hidup. Amin. Ya, memberikan hidup kayak tadi Roma 8 ayat 11 tadi. Balik lagi nggak apa-apa lah ya. Roma 8 ayat. Ya, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, jadi roh dia yang telah membangkitkan Yesus ada diri kita kan. Dan namanya diam di dalam kamu, di pusat tadi kan roh, maka dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tapi roh ke jiwa dulu. Ya. Dan dari jiwa ke tubuh kita. Tubuh yang fana ini dibangkitkan, dihidupkan, berbuah. Amin. On the third day. Ya makanya saya bilang berbuah itu juga termasuk memiliki keturunan, memiliki anak, berbuah buah roh, semua kebaikan-kebaikan, ya progresif maju gitu. Amin. Ya, Roma 8 ayat 6 ayat terakhir. Ya dibilang keinginan daging adalah maut.
Jadi kalau daging sendiri, manusia nggak punya roh, nggak punya Yesus, hidup oleh daging sama jiwanya aja kan, emosinya, kondaknya. Kalau nggak di daging, ya kata tadi pastor bilang, oh, ini apa lo, main tonjok aja, main bunuh aja misalnya, daging, atau pikirannya jahat aja gitu, perasaannya, karena nggak ada rohnya, benci, perasaannya emosional, sesek, yang nggak ada rohnya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan shalom, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu utuh semua, harmoni, ya shalom, peace of mind, pikirannya itu damai, yang gak stres, ya, kekayaan, kemakmuran juga, peace of mind juga, hatinya gak cemas, gak khawatir. Kita sering dengar ya, gak khawatir masa depan. Ya, itu keinginan roh. Amin. Ya, jadi roh nggak ada masalah. Udah, dengar firman Tuhan, roh terima. Pokoknya semua kebenaran terima. Penghalangnya di jiwa. Ya, tapi karena pikiran nggak terima kebenaran, perasaan males gitu ya. Males dengar firman Tuhan. Males lah. Ya. Atau kehendaknya daripada beribadah mendingan ke sono gitu. Ya kan kita itu. Tapi kalau jiwanya sudah dengar terus, hearing iman bantu ya, ke tubuhnya masuk saudara. Ya kalau praktisnya saya gitu ya. Saya praktik aja gitu. Ya, kalau lari-lari kan saya sering bilang kan. Tubuh miliki tubuh Kristus. Kekuatan Kristus, kesehatan Kristus. Ngikut tubuh itu, saudara. Perintahkan gitu. Ya, dari roh kita. Perkatakan firman, sebagai manis di surga, demikian saya di bumi. Ya, kalau sudah tubuh jatuh lagi. Tuhan, saya terima Tuhan. Firman mengatakan Allah mengerjakan di dalam saya. Work out, work in. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saya mau terima Tuhan. Baik kemauan, bukan kemauan saya, tapi kemauanmu, maupun pekerjaan, bukan pekerjaan saya, pekerjaanmu di dalam saya. Karena Allah mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan kerelaannya itu bukan yang jahat, itu pasti nggak ada. Ya contoh ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yang menghadapi masalah, tantangan apapun, itu udah kayak master key gitu. Karena apa? Karena tadi kan dibilang pengampunan segala dosa dibenarkan sebenarnya itu pintu masuk semua berkat. Dan berkat itu bukan hanya materi, semua hal, segala hal. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan apa yang kita dengar malam hari ini. Sudah diberkati, ya saya diberkati yang menyampaikan juga. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, ya pasti berbuah. Kita doa dulu untuk yang mendengar di rekaman YouTube. Saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. So, ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Sekarang saya adalah manusia yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang menerima yang dari roh. Sehingga tubuh saya menerima kehidupan, kebangkitan Kristus. Tubuh yang fana ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah dipersiapkan zaman kudus saudara? Ya. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih.
Kadang kita terima ya dengan kain henna itu dilap ya, supaya kita segar menikmati semua berkat Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Yesus pada malam Tuhan diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, lihat ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kita mengakui tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Ya, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam keluar air dan darah supaya dosa kita semua dihapus. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dicambuk habis sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar di kayu salib antara bumi dengan langit. Semua murka, semua kutuk, semua penghukuman, semua kematian yang harus menimpa kita diserap habis. Kita sekarang tinggal rest, bersandar di dadanya, di kasihnya tuh. Menerima kemurahan kebaikannya saja. Dan kita bisa berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, dan terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Juga tubuh saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Dari mana? Dari roh. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Merembatkan akar di tepi batang air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu berbuah. On the third day berbuah. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kalau kita lihat di Hosea, hujan air, hujan awal yang menghasilkan panen. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dibebaskan, dimerdekakan dari semua kutuk dosa semua. Ya, dosa bikin umur pendek tuh, maut semuanya diputus-putusin semua. Ya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makan dan waktunya. Ya, kepala sehat, Kristus, tubuh sehat, tubuh berkualitas Yesus tuh. Karena tadi tubuh fana ini dialiri dari roh ke jiwa, tubuh, kehidupan, kebangkitan. Ya, lakukan apa yang saudara mau. Ya, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, alat pencernaan, reproduksi, tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf Kristus, tekanan darah, semua saudara, apapun. Nafas Kristus. Ya, ruah, Zoe, hey. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Untuk pengampunan segala dosa, segala dosa kita sudah diampuni. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Kita bukan mewarisi yang buruk, mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Berlimpah susu dan madu. Karena mengalir kan? Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi. Tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita tidak gali air, bicara finansial. Kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung tembaga. Gunungnya mengandung besi. Harta karun Kristus, darah bejana tanah, lihat ini. Kita yang memilikinya. Di dalam Kristus. Gandum jelai, kita makan. Tidak perlu berhemat. Tuhan sudah siapkan semua. Gak ada yang kelaparan, gak ada yang miskin. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air tadi. Hujan awal, hujan air. Buat tabur benih, buat panen, susul menyusul. Yang mewarisi berkat God Prometheus in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karya-karya Allah. Semua janji, semua berkat Tuhan pada milik saudara dan saya, karena sudah dibayar oleh darah Tuhan. Apa yang Bapa punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, kita punya. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan.